Gue minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K mau ngebahas soal Hachinosu dan kaitannya sama karakter endgame di Final Saga. Ternyata setelah kita dalami sejenak, rupanya karakter endgame ini semua punya keterkaitan sama Hachinosu. Sehingga Mr. K memprediksi ya, bahwa Hachinosu punya dua kemungkinan. Antara bakal jadi pre-ending war layaknya Impel Down, ataupun Hachinosu justru menjadi tempat pertempuran akhir layaknya Marineford. So, tanpa cicit-cuit gak jelas, monggo enjoy the kontennya ge, let's go. Pertama, Our Baka Sencho tentunya. Keterkaitan Luffy dengan Hachinosu sudah pasti berhubungan sama ditahannya sang kakek oleh Kurohige. Ini benar-benar terasa dejavu ya. Soalnya mohon penangkapan S pun juga kurang lebih mirip. Dikalahkan Kurohige Pirates, mau dijadikan bahan negosiasi, lalu dipenjara dan orangnya adalah keluarga Luffy pula. Maka dari itu, ada kemungkinan Luffy kali ini pun gak mau tinggal diam semisal keluarganya terancam lagi. Sebab itulah menjadi sangat logis setelah Luffy nanti mengetahui kabar soal kakeknya, yakni Garp, dan urusan di Elbaf sudah selesai, Luffy akan segera bergegas menuju ke sono. Apalagi Luffy memang punya dendam tersendiri kan ke Kurohige. Kayaknya biarin kejadian kedua kalinya bukan sesuatu yang bakal dilakuin Luffy. Berikutnya adalah Shanks. Yap, Shanks pun juga ada keterkaitan ke Pulau Bajak Laut ini deh. Namun lebih ke sesuatu yang gak langsung. Shanks lebih punya urusan ke sepemilik teritori Hachinosu sendiri, yakni Marshal the Teach alias Kurohige. Mengapa? Ya karena udah sejak lama Shanks mengawasi gerak-gerik dari Kurohige. Bahkan jauh sebelum era kegilaan Kurohige pun dimulai ya, Shanks sempat mendapati luka darinya. Lalu sebelum insiden tertangkapnya S ya, Shanks sudah memperingatkan akan bahaya Kurohige ke Shirohige. Dan kita lihat sendiri kan gimana ngerinya prediksi Shanks ini. Sekarang Shanks sudah mau serius mendapatkan One Piece. Andaikan Kurohige udah benar-benar mengganggu, bukan tidak mungkin Shanks akan berkonfrontasi langsung alias diparani langsung sama Shanks. Next, Kurohige. Kalau ini sudah jelas, Kurohige sepemilik teritori Hachinosu. Ia kemungkinan bakal jadi bintang utama semisal ada pertempuran besar di sono. Lantaran ia udah bikin banyak sekali musuh. Udah kayak tukang kompor di sosmed lah ya. Pokoknya semua lini pengen nyerbu doi. Lagi pula kita membicarakan Kurohige yang berarti setiap tindakannya didasari planning yang luar biasa. Pasti ada alasan soal kenapa Kurohige mau menempati Hachinosu sampai rela dibantu oleh Koby. Kurohige sendiri udah sering dikaitkan sama Rock sebagai sosok yang sangat mendekati mantan bajak laut paling berbahaya itu. Menarik melihat alasan dibalik ada apa sebenarnya di Hachinosu dari sudut pandang Kurohige. Keempat ada Bagi. Kalian boleh menertawakan doi tapi nyatanya ingatlah ya, ia bagian dari Yonko. Bahkan bagian dari karakter endgame. Slotnya ya Mihawk sama Crocodile sampai dia ambil nih sama King Bagi. Well, back to topic. Apa yang membuat Bagi bisa terikat sama Hachinosu? Yang pertama ya, sepertinya armada Kurohige Pirates cukup akrab dengan Crosswheel. Hal ini ditunjukkan lewat gimana bajak laut di sana sangat memperhatikan nilai bounty marine. Jadi kayak pertanda loh ya, kalau Crosswheel dan Kurohige ini terbiasa melakukan transaksi atau kerjasama. Jangan lupakan juga ya, Bagi adalah orang yang terobsesi sama harta apapun. Ingat kan alasan ia pengen jago nyelam? Hachinosu diduga menyimpan harta karun yang pernah disinggung Garp saat bicara sama Sengoku. Belum lagi ya harta Kapten John yang gak jelas letaknya. Bisa kemungkinannya ada di sana. So besar kemungkinan Bagi nanti bakal ambil kesempatan untuk mencari harta karun itu. Karakter yang kita sorot selanjutnya adalah Akainu. Sebenarnya cukup tipis soal gimana keterlibatan Akainu sama Hachinosu ini. Kemungkinan keterlibatan yang bisa buat turun tangan yakni perintah untuk mengeliminasi bajak laut di sono. Yang terbayangkan di pikiran Mr. K ya, semisal sesuatu yang diinisiatif oleh Akainu sendiri berkaitan sama Crosswheel. Udah kesebut kan, Crosswheel seperti punya relasi sama Kurohige Pirates. Sehingga ada kemungkinan Akainu bakal ngetres dan mutusin buat menyerang salah satu di antara keduanya untuk memperbaiki moral dari para marine. Semisal benar, Hachinosu jadi salah satu pilihan buat jadi target Asuinu nanti Opsi lainnya seperti hal yang ia lakuin ke Ohara. Ia dapat perintah dari pemerintahan dunia untuk membasmi Kurohige. Ingat kan, Kurohige juga ditandain oleh Im sama. Akainu jadi salah satu pilihan jika ingin bersinggungan sama bajak laut termasuk Kurohige.
Keenam ada Kobe. Gimana episode kemarin? Udah puas marah-marah ke doinya? Oke, perihal Kobe sudah cukup jelas. Ia sepertinya bersama para anggota SWORD atau beberapa marine lainnya pasti memikirkan langkah untuk menyelamatkan Garp. Gimanapun ya, Kobe memang aset masa depan marine. Berusaha untuk menyelamatkan Garp ya tentu jadi sweet revenge terbaik yang bisa ia lakuin. Sehingga sangat realistis Kobe dan SWORD bakal memulai perang di Hachinosu nantinya. Tentu kita berharap ya Kobe udah jadi sosok yang lebih kuat baik secara fisik dan mentalitas, karena gimana pun ia berperang sama Marine. Oh iya, duetnya dengan Luffy juga dapat terjadi semisal keduanya sepakat punya tujuan yang sama untuk menyelamatkan Garp. Yang sama. Ketujuh, ada Imsaba. Ia bisa terkait langsung dengan Hachinosu dengan beberapa kondisi, Misalnya, ada Luffy dan Kurohige beneran berada di Hachinosu dalam satu kurun waktu yang sama. Dengan demikian, Imsaba pasti gak mau buang kesempatan untuk dapat menghabisi mereka berdua sekaligus. Akan tetapi, aku cukup ragu, apakah Imsaba bakal turun langsung atau masih pakai perintah kepada Gorose atau Guts Knights? Cukup misterius memang. Kedelapan, Saint Vigarland Garling yang sekarang lagi dapat jabatan baru nih, yaitu Gorose. Gak di One Piece, gak di Konoha, ujung-ujungnya yang dapat orang deket juga kan. Apa yang membuat Garling nanti bisa berkepentingan di Hachinosu? Ada dua, Pertama, ada kaitannya sama pembahasan kita soal Imsama tadi. Garling bisa aja diperintah untuk menghabisi entah Luffy atau Kurohige di lokasi Hachinosu. Kedua, kalian ingat kan ada Devon yang meniru wujud dari Sarton. Entah kenapa Mr. K yakin betul ya, detail ini gak bakal dilupain gitu aja sama Odachi. Pasti ada alasan kenapa hal tersebut terjadi, sehingga bakal punya peran krusial nantinya. Opini Mr. K ya, wujud Sarton dari Devon ya dapat menimbulkan kebingungan di antara para Gorose dan Imsama. Bisa aja Devon bakal memanfaatkan status Sarton, ditambah belum tentu informasi tewasnya Sarton telah diterima semua pihak. Alhasil sebagai orang yang menggantikan Sarton, besar kemungkinan Garling yang bakal dapat mengurusi Sarton palsu ini ya, dan dapat memancingnya untuk pergi ke Hachinosu. Kesembilan kita langsung ambil dua nama lah, yakni Sabo dan Dragon. Pemicunya pun dua, antara upaya Dragon memikirkan keselamatan Garp ayahnya atau pergerakan Dragon untuk akhirnya bertempur melawan Guts Knights. Nah, kalau Dragon udah join, tentunya ini udah satu paket sama Sabo juga sebagai orang kepercayaannya. Kayaknya lebih memungkinkan untuk kemungkinan kedua sih, yang mana Guts Knight bergerak entah atas perintah Garling atau Imsama. Dragon dan pasukan revolusinya emang udah mewanti-wanti pokoknya kalau Guts Knight turun tangan maka udah waktunya buat perang. Lokasi huru-hara ini dapat berlangsung di Hachinosu. Karakter terakhir yakni Kuzan atau Aokiji. Alasannya terikat sama Hachinosu ya sudah jelas karena ia bagian dari Kurohige Pirates. Tapi sampai menyorot ia lagi ya, tentu bukan hanya itu semata alasannya. Kalian perlu ingat kan bahwa Kuzan join Kurohige Pirates setelah ia mendengar perial Rod Poneglyph. Ini membangkitkan ingatan sekaligus kekhawatiran terhadap kawan lamanya Jaguar de Sao. So, memang sepertinya ada kemungkinan kalau Kuzan bakal melakukan pengkhianatan ke Kurohige Pirates. Pertanyaannya, kapan hal itu dapat dilakuin? Pemantiknya tentu ada sekarang, yaitu penahanan Garp. Well, pertempuran antara Kuzan melawan Kurohige terasa sesuatu yang dapat terjadi langsung di Hachinosu. Nah, kita udah membahas semua karakter, kecuali yang masih dalam siluet, karena kita belum tahu itu siapa. Jadi kita nanti bahas lagi lah. Mr. K pribadi lebih memikirkan Hachinosu bukan lokasi perang terakhir, melainkan prinsipnya mirip Impel Down. Tetap ada pertempuran besar sih, namun bukan sebagai akhir. Kumpulan orang-orang kuat, reuni, aliansi sampai pengkhianatan akan kembali dihadirkan lebih intens di Hachinosu nantinya. Ya semoga aja lah ya, oke? So, itu dia terkait konten yang Mr. K bawain hari ini. Coba cuit aja di kolom komentar ya. See you again next time, adios sekarang melo, stay safe everyone, salam Animedia.